Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda dengan komunitas banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan sosial dan mental kita. Tetapi tak jarang dari komunitas kita mendapatkan racun. Pertanyaan seperti, sepedanya pakai grup set apa ya? Atau, upgrade dong bro, masa pakai turne terus? Atau bagi yang ingin melakukan upgrade, selalu muncul pertanyaan, grup set mana yang terbaik? Kali ini kita akan membahas kenapa sih drivetrain ada kastanya. Apa yang menjadi kelebihan masing-masing grup set. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe. Biar kita tambah semangat dalam membuat video. Kelas grup set. Ada 3 pabrikan grup set terbesar, yaitu Shimano, SRAM, dan Campagnolo. Masing-masing pabrikan mengelompokkan grup set mereka dari yang termurah sampai yang termahal. Untuk root bike, grup set termurah Shimano adalah Tourney, menengah Tiagra, dan puncaknya Dura-Ace. Sedangkan SRAM, grup set termurahnya Avec, menengahnya Rifle, dan puncaknya Red. Sedangkan Campagnolo, termurah Xenon, menengahnya Athena, dan puncaknya Super Record. Sedangkan untuk sepeda MTB, kelas termurah Shimano adalah Tourney, menengahnya Deore, dan puncaknya XTR. Untuk SRAM, kelas terendah adalah X3, menengahnya X5, setingkat dengan Deore, dan puncaknya Double X atau Double X1 Eagle. Pilihan optimal. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi harga dan kualitas suatu bahan, yaitu kekuatan, bobot, dan teknologi yang diterapkan. Dari banyak pilihan grup set, kelompok menengah merupakan titik optimal. Tahan lama, kokoh, tidak terlalu berat, dan pastinya tidak terlalu mahal. Kelas menengah grup set Shimano adalah Tiagra dan Deore, SRAM, Rifle, dan X5, dan Campagnolo, Athena. Kualitas grup set menengah dan 2 kelas di bawahnya masih layak untuk dijadikan pilihan yang optimal. Grup set kelas atas biasanya dibuat untuk mengejar bobot yang lebih ringan dan atau penerapan teknologi baru dengan harga yang bisa 2 kali lipatnya, walaupun hanya 1 kelas di atasnya. Misalnya crankset Deore FC M5100 strip 2 dengan kedua chainring menggunakan bahan baja dan berat total 761,4 gram dijual dengan harga 87,99 pound sterling atau Rp1.750.000. Sedangkan crankset Deore XT FC M8100 strip 2 yang perbedaannya hanya menggunakan chainring terbesar berbahan aluminium dan chainring terkecil berbahan baja dengan berat total 650 gram dijual dengan harga 198,9 pound sterling atau Rp3.954.000. Lebih dari 2 kali lipat harga crankset Deore untuk selisih bobot 111,4 gram. Demikian juga bila komponen tersebut menerapkan teknologi terbaru dari pabrikan drivetrain, harganya akan jauh lebih mahal. Semakin terkesan teknologi canggih, semakin besar perbedaan harganya. Misalnya prehab yang menggunakan teknologi raset bintang, harganya lebih mahal dibandingkan prehab dengan teknologi pole. Speed. Ada 3 kelompok speed bila dilihat dari segi kompatibilitasnya, yaitu kelompok 7-9 speed, 10 dan 11 speed, dan 12 speed. Kelompok pertama 7-9 speed identik dengan grup set kelas bawah. 10-11 speed berada di kelas menengah, dan 12 speed hanya ada di grup set kelas atas. Kebanyakan pesepeda bila melakukan upgrade pasti meloncat ke kelas di atasnya. Awalnya menggunakan Tourney, inginnya upgrade ke Deore. Dari Deore ingin ke XTR. Loncatan upgrade tersebut mengharuskan pesepeda mengganti keseluruhan drivetrain dengan konsekuensi mengeluarkan biaya yang berlipat-lipat. Karena drivetrain kelas bawah tidak kompatibel dengan kelas menengah. Demikian juga kelas menengah
tidak kompatibel dengan kelas atas. Peningkatan speed untuk road bike lebih kepada kerapatan atau step sprocket agar cadence bisa tetap konstan. Sedangkan untuk sepeda MTB, peningkatan speed ditujukan untuk memperlebar gear ring agar lebih mudah ditanjakan. Step. Road bike lebih fokus kepada kecepatan. Menjaga agar kecepatan tetap konstan, salah satunya dengan memperkecil step sprocket. Misalnya Dura Ace dengan 11 speed memiliki kombinasi sprocket 11-28T dengan step 9% sampai 12%. Bandingkan dengan kaset 7 speed dengan kombinasi 12-28T akan memiliki step 17%, terendah 13%, yang hampir 2 kali lipat dibandingkan 11 speed. Kaset 7 speed dijual dengan harga sekitar 290.000, sedangkan harga kaset 11 speed kisaran 2 juta rupiah. Daripada mengeluarkan uang 2 jutaan, Anda bisa mengganti kaset 7 speed dengan 8 speed Claris HG50-8 12-23T dengan harga kisaran 250.000. Memang barangnya jarang di Indonesia. Anda harus mencarinya di online luar dengan total harga kisaran 350.000. HG50-8 12-23T memiliki kombinasi 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23T dengan step terendah 7% dan tertinggi 13%, yang lebih bagus dibandingkan 11 speed 11-28T. Menggunakan kaset 8 speed tidak harus mengganti komponen lainnya. Gunakan komponen 7 speed yang ada, dan Anda bisa memilih untuk tidak menggunakan sprocket 23T atau 12T. Tergantung kebutuhan. Anda mungkin bertanya, kalau membuang 23T, berarti sprocket terbesar hanya 21T. Cukupkah untuk tanjakan? Dalam ketentuan konstruksi jalan raya, biasanya gradien jalan raya yang diizinkan maksimal 4% atau 5% untuk wilayah berbukit. Untuk sepeda dengan berat total 84 kg, roda 700C, crankset 50-34T, dan kaset 12-21T membutuhkan power 157 watt, power rata-rata untuk pesepeda amatir bila menempuh jalan dengan gradien 4%, atau membutuhkan power 190 watt untuk gradien 5%. Sedangkan kecepatan sepeda dengan kombinasi 50-12T dengan putaran pedal 80 rpm adalah 46,26 km per jam. Tetapi kecepatan ini adalah kecepatan mekanis. Karena untuk mencapai kecepatan tersebut, kita membutuhkan power 500 watt. Sesuatu hal yang mustahil. Sebagai gambaran, pembalap profesional memiliki power puncak 350 watt. Kecepatan di jalan datar atau gradien 0 untuk power 150 watt adalah 28,29 km per jam. Jadi kombinasi crankset 50-34T dan kaset 12-21T cukup memadai, dengan keunggulan step yang sama dengan 11 speed dan sesuai dengan batas kemampuan rata-rata pesepeda amatir. Low gear. Sedangkan tujuan menaikkan speed untuk sepeda MTB adalah gear ring yang lebar agar lebih mudah ketika bersepeda di tanjakan. Bila kita ingin menggunakan low sprocket 42T ke atas, mau tidak mau kita harus naik kelas minimal ke menengah Deore dengan low sprocket 46T. Sedangkan bila ingin menjajal sprocket 51T, mau tidak mau kita harus mengganti drivetrain ke 12 speed yang biasanya ada di kelas atas grup set. Tetapi 12 speed hanya bisa dipadankan dengan single chainring, dan chainring terkecil adalah 28T. Jadi 12 speed memiliki low gear 0,55 dan kecepatan rendah 4,33 km per jam dengan 60 rpm. Sedangkan bila kita menggunakan kaset 8 speed 11-34T dengan membuang 11T menjadi 13-34T dan crankset 36-22T, maka low gearnya adalah 0,65 dan kecepatan rendahnya adalah 5,11 km per jam dengan 60 rpm.
Jalur bersepeda dengan gradien 15% bila sepeda di kayu dengan kecepatan 4,33 km per jam 12 speed membutuhkan power 162 watt. Sedangkan kecepatan 5,11 km per jam 7 speed membutuhkan power 191 watt, selisih 29 watt. Untuk mengejar gear rasio 12 speed 0,55, sebenarnya bisa dengan mengganti sprocket terakhir 34T dengan 42T, sehingga kaset menjadi 1342T, sehingga gear rasionya menjadi 0,52, lebih kecil dibandingkan 12 speed. Dan kombinasi ini tidak bermasalah di RD. Hanya saja perlu mengatur baut B tension agar RD tidak menabrak sprocket. Kelebihan grup set kelas bawah. Grup set kelas bawah biasanya menggunakan bahan dari baja. Artinya dari segi kekuatan grup set, kelas bawah jauh lebih tangguh dibandingkan kelas di atasnya yang rata-rata menggunakan aluminium. Kelemahan grup set kelas bawah adalah bobot yang sedikit lebih berat, rata-rata selisih 1 kg untuk keseluruhan drivetrain. Selisih bobot yang besar bermasalah bagi pembalap, tetapi tidak terasa bagi pesepeda amatir. Di samping kalah dari segi bobot, teknologi yang diterapkan pun bukan teknologi terbaru. Tetapi rata-rata teknologi terbaru itu hanya cocok untuk pembalap. Sedangkan bagi pesepeda amatir, apalagi pesepeda rekreasi, kelompok terbanyak dari pesepeda, teknologi tersebut sering tidak terpakai. Misalnya Shadow Plus, yang biasanya hanya ditemukan di grup set kelas atas. Shadow Plus hanya dibutuhkan bila sepeda banyak guncangan. Itu pun yang dikhawatirkan adalah menghantam chainstay. Padahal chainstay bisa dilindungi dengan pelindung chainstay yang bisa dibeli jadi dan harganya tidak terlalu mahal, bahkan bikin sendiri. Kesimpulan, bila bersepeda bagi Anda adalah sarana rekreasi dan mencari kesenangan saja, menghirup udara segar di pegunungan atau luar kota, grup set kelas atas bukan untuk Anda. Bila memang ingin bersepeda tidak terlalu rewel, perpindahan gigi yang relatif mulus, Anda mungkin bisa berpindah ke grup set menengah, kuat dan tahan lama, dan tidak terlalu tertinggal teknologinya. Sedangkan bila Anda kebanyakan bersepeda di perkotaan, bertahan di 7 speed tidak ada salahnya. Dengan sedikit modifikasi, segala kemampuan kelas atas bisa Anda rasakan. Dan Anda tidak perlu teknologi yang canggih, apalagi bobot sepeda yang super ringan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.